Tadi malam saya berkhotbah tentang keunikan Allah Kristen yang sama sekali berbeda daripada Allah-Allah yang lain. Saya berbicara tentang Unitarian yang percaya Allah itu hanya satu pribadi saja. Islam percaya itu tauhid. Saksi-saksi Yehova percaya itu juga. Ya. Orang-orang Unitarian dan teologi liberal dalam Kristen liberal juga percaya bahwa Allah hanya satu pribadi saja, dan itulah Allah Bapa. Kalau Yesus hanya manusia saja yang diangkat jadi Tuhan. Itu pandangan umum orang-orang Unitarian dan juga teologi liberal. Dan saudara-saudara, tadi malam juga kita berfokus kepada Yesus Kristus. Karena Allah Tritunggal yang berbeda dari Unitarian, berbeda dari politeisme yang percaya banyak Tuhan atau banyak dewa, berbeda dari panteisme yang percaya segala sesuatu adalah Allah, segala sesuatu mempunyai sifat ilahi. Ya. Allah kita, Allah Tritunggal, berbeda dari semua itu, dan kita hanya kenal melalui Yesus Kristus. Dan tadi malam saya sudah bicara banyak tentang kealahan, ketuhanan, keilahian daripada Yesus Kristus. Nah, malam hari ini saudara, kita akan berfokus pada inkarnasi Kristus. Bagaimana Logos Allah, Sang Firman itu datang ke dalam dunia, mengambil natur manusia. Tadi malam saya sudah bicara, malam hari ini saya perdalam, lalu sekaligus membahas tentang penderitaan Tuhan Yesus. Ini bedanya Allah kita dan Allah-Allah yang lain. Kalau Allah-Allah yang lain dikatakan mencipta manusia, lalu manusia disuruh pilih sendiri. Mau pilih Tuhan silakan, mau melawan Tuhan silakan. Manusia berdosa, mau selamat silakan cari Tuhan. Tidak mau selamat jangan cari Tuhan. Itu Allah-Allah lain. Kalau Allah kita tidak. Allah kita setelah mencipta, lalu manusia yang diciptakan jatuh ke dalam dosa, maka Allah kita mencari manusia berdosa untuk diselamatkan, karena manusia berdosa tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak mungkin mencari Allah. Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, seorang pun tidak. Maka saudara, Allah kita adalah Allah yang mencari manusia berdosa. Allah lain, Allah yang terserah manusia. Kalau manusia mau percaya, silakan. Nggak mau percaya, silakan. Tapi Allah kita bukan Allah yang seperti itu. Nah, ini yang kita perdalam pada malam hari ini. Nah, saudara-saudara, waktu Yesus datang ke dalam dunia, hal yang pertama-tama kita harus pahami adalah bukan Allah berubah jadi manusia. Ada banyak pendeta konyol sekarang, saudara. Jangan percaya setiap pendeta ya. Banyak pendeta omong kosong itu, tidak belajar firman Tuhan baik-baik, asal banyak ngomong di atas mimbar. Tapi ajarannya salah semua. Ada banyak pendeta bilang gini kan, saudara pernah dengar tidak? Allahku Maha Kuasa. Ya betul. Betul tidak Allah Maha Kuasa? Betul ya? Allahku Maha Kuasa. Maka karena Allahku Maha Kuasa, dia bisa jadi batu, bisa jadi mimbar, bisa jadi ayam, bisa jadi babi, bisa jadi manusia. Ini kacau. Itu pendeta tidak belajar itu, pendeta bodoh. Banyak pendeta bodoh sekarang.
Maka orang Islam dengar, loh, Allahmu bisa berubah jadi batu ya? Loh, Allahmu sama dengan ciptaan kalau gitu dong. Allahmu bisa berubah jadi manusia ya? Loh, Allahmu bisa jadi ciptaan. Allah macam apa itu? Maka orang Islam mengejek-ejek karena pendeta bodoh, tidak paham ajaran Kristen. Tapi begitu, dengan pengajaran seperti ini masih suka mengkritik. Ah, kamu tidak punya Roh Kudus, hanya bicara doktrin saja, hanya bicara ajaran saja, tidak ada Roh Kudus kamu. Nah, ini sudah ditipu dobel oleh setan. Pertama, dia tidak belajar, bodoh, tidak ngerti ajaran Kristen. Kedua, menuduh orang yang mengajar firman Tuhan dan baik tidak ada Roh Kudus. Dosanya dobel. Nanti kalau berhadapan dengan Kristus, tanggung jawabnya besar sekali. Jadi pendeta jangan main-main. Kalau Anda tidak dipanggil jadi pendeta, tidak usah jadi pendeta. Kalau Anda malas-malas, tidak usah jadi pendeta. Ya, tidak usah jadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu harus paham firman Tuhan, harus memahami Alkitab, harus memahami Allah yang kita percaya siapa, Tuhan yang kita percaya siapa. Kalau tidak, berhenti. Demikian juga majelis gereja. Jangan asal khotbah saja. Majelis gereja di gereja-gereja Presbyterian bisa khotbah di atas mimbar. Termasuk dari gereja kami GGRI, kalau majelis gereja punya kemampuan memahami firman Tuhan dan bisa khotbah, dia boleh naik mimbar untuk berkhotbah. Saudara, tapi jadi majelis gereja tidak belajar firman Tuhan baik-baik, sembarangan khotbah, sembarangan bawa firman di dalam persekutuan-persekutuan, ini akan mengacaukan iman jemaat. Allah kita tidak bisa berubah jadi batu, pegang ini baik-baik. Allah kita tidak bisa berubah jadi lampu dengan alasan karena dia maha kuasa. Itu mustahil. Ya, sama seperti Anda bisa berubah jadi kambing atau tidak? Siapa di sini bisa berubah jadi kambing? Di Jawa itu ada istilahnya babi ngepet. Tahu babi ngepet ya? Orang berubah jadi babi, menjelma jadi babi. Dan babi ngepet itu kemudian pergi ke sana kemari, ke kamar-kamar orang, ke kotak-kotak penyimpanan uang, lalu dia mencuri uang, lalu orang yang jadi babi ngepet ini tadi menjadi kaya luar biasa. Itu di Jawa ada semacam itu. Betulkah orang bisa berubah jadi babi ngepet? Saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya. Tapi kalau mungkin karena pekerjaan setan, dia nampak seolah-olah jadi babi karena pekerjaan setan, mungkin bisa. Tapi kalau manusia betul-betul berubah jadi babi, itu nonsens, itu omong kosong. Ya, itu melanggar apa yang kita sebut sebagai the order of creation, ordo penciptaan. Sama juga sekarang, laki-laki ya, perempuan. Kalau laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, bagaimana? Bagus tidak? Bagus tidak? Di Belanda, di Amerika, di Australia sekarang itu gender banci, waria, homoseksual sudah disahkan sebagai gender ketiga. Gender pertama laki-laki, gender kedua perempuan, gender ketiga itu banci-banci itu, atau perempuan yang kelaki-lakian. Dia tidak menikah sama laki-laki tapi ambil istri, dia perempuan tapi ambil istri perempuan. Ini kejahatan luar biasa. Ini namanya melawan order of creation, saudara. Nah, ini hanya dalam hal gender, ya. Laki-laki mau ubah jadi perempuan, tidak bisa. Apalagi manusia jadi babi, bisa tidak? Demikian juga Allah berubah jadi manusia, tidak mungkin itu. Allah berubah jadi babi, tidak mungkin. Salah itu. Kalau begitu apa maksudnya? Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tafsirannya bukan Allah berubah jadi manusia. Ya. Kalau Allah berubah jadi manusia, maka yang tidak terbatas berubah menjadi terbatas. Allah sang logos, pribadi kedua Allah Tritunggal, datang ke dalam dunia, mengambil natur manusia,
menambahkan bagi dirinya natur manusia. Allahnya tetap logos ilahi, sang firman yang adalah Allah itu. Yang tadi malam saya sudah bahas, Yohanes 1 ayat 1 apa? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, sang firman ini ketika datang ke dalam dunia, dia menambahkan bagi dirinya natur manusia, kualitas manusia, substansi manusia, sehingga naturnya sekarang ada dua, Allah karena memang dia Allah, manusia setelah mengambil natur manusia. Dan kemanusiaan Yesus adalah kemanusiaan sepenuhnya, sama seperti kita. Kemanusiaan sepenuhnya, tubuh dan jiwa manusia. Kita punya tubuh ya, ada. Kita punya jiwa, tubuh dan jiwa. Yesus pun sama. Kemanusiaan Tuhan Yesus ada tubuh, ada jiwa. Tapi pada saat yang sama, dia adalah Allah sepenuhnya. Kealahannya tidak berubah jadi manusia, tapi kemanusiaannya ditambahkan kepada kealahannya. Sehingga sekarang sifat Yesus ada berapa? Natur Yesus ada berapa? Ada dua, 100% Allah, 100% manusia. Jadi bukan Allah berubah jadi manusia, tapi menambahkan natur manusia. Ini teologi yang sangat sederhana, tapi banyak pendeta terlalu bodoh untuk belajar dan terlalu bodoh untuk memahami. Sehingga ketika diserang orang Islam, mereka bingung. Lalu jawab, Tuhanku Maha Kuasa. Dia bisa berubah jadi batu, bisa berubah jadi kucing, bisa berubah jadi babi, bisa berubah jadi manusia. Ini konyol sekali, ini pendeta bodoh sekali. Maka tidak heran orang Islam itu tertawa-tawa, mentertawakan kebodohan penjelasan orang Kristen. Jadi Yesus dua sifatnya ya, Allah dan manusia. Kemanusiaannya ditambahkan kepada kealahannya. Tetapi Yesus tetap satu pribadi. Karena kemanusiaan Yesus tidak membentuk pribadi manusia sendiri, tapi otomatis mengambil bagian dalam kepribadian Sang Logos, pribadi kedua Allah Tritunggal. Jadi Yesus hanya satu pribadi dengan dua natur. Satu pribadi, ya ini ya, anggaplah ini pribadi ya, dengan dua natur. Natur Allah, natur manusia. Kedua natur itu bersatu, tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi, tidak bercampur, tidak berubah. Ini yang diajarkan dalam Konsili Kalsedon. Yesus satu pribadi ilahi, dan setelah berinkarnasi menjadi pribadi ilahi manusia. Hanya satu pribadi. Kemanusiaannya tidak punya pribadi manusia sendiri, tapi mengambil bagian dalam pribadi Logos. Dan sifat atau naturnya dua, Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Maka kalau orang Islam bertanya, maaf ini saya sering bicara Islam, karena sejak COVID-19 semua sekarang bisa main di media sosial, bisa streaming, bisa berdebat lewat media sosial. Orang Islam gencar menyerang iman Kristen. Mereka bilang, kalau Tuhanmu, kalau Yesus itu Tuhan, masa Allahmu mati di salib? Tuhan kok bisa mati? Ya ini kacau pemahaman semacam ini. Tuhan tidak mati di salib. Kealahan Yesus, sifat ilahi Yesus tidak mati di salib. Yang tidak terbatas tidak bisa disalib. Kealahan Yesus tidak bisa disalib. Yang disalib itu apa? Sifat apanya? Kemanusiaan Yesus. Ini melolo bukan kota besar ya. Ini melolo pinggiran sekali ini. Tapi saya menjelaskan ini paham ya? Paham tidak? Ini orang Sabu, orang Sumba pintar-pintar sebetulnya. Jadi pendeta semua bagus ya. Ngajari itu orang-orang di luar sana yang kelihatan megah gerejanya, pakai jas indah, pakai mobil Mercy mewah, tapi bodoh-bodoh khotbahnya dari atas mimbar. Kalian jadi pendeta bagus, saya tantang malam hari ini. Anak-anak muda ini, siapa yang mau jadi pendeta, serahkan dirimu malam hari ini untuk melayani Tuhan. Jangan takut miskin, jangan takut pikul salib. Semiskin-miskinnya pendeta, Tuhan tidak tinggalkan. Seperti saya ini. Ya,
Kalau saudara bandingkan dengan pendeta-pendeta yang suka bilang, oh kalau kau percaya, beriman, sukses terus, kaya raya. Kalau kamu beri persepuluhan 1 juta, Tuhan ganti nanti 100 juta. Kamu beli 100 juta, beri 100 juta untuk Tuhan, nanti Tuhan ganti 1 miliar. Ini ajaran setan. Saudara sering dengar ya ajaran semacam ini. Itu ajaran setan, saudara. Kita harus lawan ajaran semacam ini. Tapi saya tidak mengajarkan ajaran semacam itu. Ya, saya lebih suka hidup sederhana saja. Karena pendeta bukan untuk bermewah-mewahan, saudara. Nah, mari kita kembali sekarang. Sangat sederhana ya. Yang mati disalib kemanusiaan Yesus, bukan kesalahannya. Maka kau orang Islam jangan campur adukan itu. Itu banyak pendebat Islam sekarang. Itu yang namanya Suma, itu lagi viral sekarang. Saya pernah debat berkali-kali, beberapa kali dengan dia, mungkin 3-4 kali. Ya, karena saya sudah kehabisan akal menjelaskan, tidak paham-paham, saya bilang kamu memang bodoh. Memang bodoh. Banyak pendebat Islam itu bodoh. Serang Alkitab tapi tidak paham Alkitab. Serang Kristus tapi tidak paham Kristus. Bodoh, goblok mereka. Silakan mereka protes. Saya pulang ke Jawa nanti, silakan protes sama saya. Ketemu di mana kita debat. Saya tidak takut. Karena mereka menyerang iman Kristen yang mereka tidak paham. Itu kebodohan. Tapi kebodohan semacam itu timbul, jangan lupa. Banyak pendeta bodoh menjelaskan iman Kristen. Jangan jadi pendeta bodoh. Jangan jadi orang Kristen bodoh. Allahku berubah jadi manusia karena dia maha kuasa. Lalu orang Islam tanya, kalau Allahmu itu bisa berubah jadi manusia, kenapa bisa mati di atas kayu salib? Iya, karena dia berubah jadi manusia maka mati di atas kayu salib. Kalau begitu dia berhenti jadi Allah. Ya, iya berhenti jadi Allah. Ini sudah kacau. Jadi Yesus berhenti jadi Allah. Kacau sekali, saudara. Kacau. Jelas ya, sederhana. Ini kristologi. Doktrin tentang Kristus yang paling sederhana. Saya tanya sekarang, saya uji ya. Yesus Kristus berapa pribadinya? Wah, dah lulus. Dapat 0. Yesus Kristus berapa pribadinya? 1 pribadi. Naturnya ada berapa? Ada 2. Yang pertama natur apa? Natur Allah. Jangan mulai dari manusia, salah. Natur Allah. Kalau natur Allah dia tidak terbatas. Maha kuasa. Pencipta langit dan bumi. Tadi malam kita sudah bahas. Mengampuni dosa. Tapi sekaligus ketika sudah berinkarnasi, datang ke dalam dunia, menambahkan bagi dirinya natur manusia. Manusia sepenuhnya. Dalam kemanusiaannya bisa disalib, bisa mati, bisa menderita. Ini yang kita bahas malam hari ini. Jelas ya? Jadi Yesus berapa pribadi? 1 pribadi. Pribadi Logos, pribadi anak, Sang Firman. Sifatnya ada berapa? Ada 2. Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi, tidak bisa dicampur, tidak berubah. Jelas ya? Nanti tahun depan atau 2 tahun lagi, kalau saya datang saya uji lagi ya. Mungkin kalau sama yang datang ya. Kalau orang berbeda yang datang, lalu sudah dikacaukan juga dengan ajaran yang kacau, ya kacau. Nah, saudara-saudara, Yesus Kristus betul-betul jadi manusia. Karena ada ajaran salah. Seperti misalnya doketisme yang mengatakan Yesus datang ke dalam dunia ini hanya seolah-olah manusia. Kelihatannya saja manusia, tapi sesungguhnya tidak. Karena Allah tidak mungkin berubah jadi manusia. Jadi sudah pemahamannya kacau, maka pembelaannya juga kacau. Ya, itu ajaran doketisme. Hanya kelihatan saja manusia, padahal bukan sungguh-sungguh manusia. Ini ajaran salah. Kalau Yesus bukan sungguh-sungguh manusia, tidak layak jadi penebus. Kita tidak mungkin bisa diselamatkan. Karena yang harus menebus kita adalah manusia sepenuhnya. Kita tidak bisa ditebus oleh babi, tidak bisa ditebus oleh kambing, domba, korban-korban perjanjian lama yang disembelih. Itu hanya berfungsi menutupi dosa sementara waktu. Hanya bayangan saja akan Kristus yang akan datang, yang darahnya ditumpahkan dari atas kayu salib.
saudara. Maka penebus manusia haruslah sungguh-sungguh manusia. Maka Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh manusia. Tidak boleh berpura-pura jadi manusia. Kalau berpura-pura itu pasti banyak problem, banyak masalah, dan tidak layak menjadi penebus. Saya pernah mendengar satu cerita lucu sekali tentang seorang pengangguran, tidak punya kerja. Ya, mudah-mudahan di sini semua kerja ya. Tapi kalau ada yang pengangguran, biar termotivasi untuk kerja benar. Tidak punya kerja, lalu ditawari kerja di kebun binatang. Ya, kebun binatang ditawari, kamu mau tidak kerja di sini? Saya mau, karena saya belum kerja, saya pengangguran. Tugasmu sebetulnya tidak berat, mudah saja. Menggantikan monyet atau simpanse atau orang utan ya, yang kurang. Jadi kita kekurangan orang utan di sini. Kamu didandani nanti seperti orang utan, kamu beraksi seperti orang utan. Kalau ada anak-anak yang kasih kacang, ambil kacang, makan kacangnya. Kalau ada anak-anak yang kasih pisang, ambil pisangnya, makan pisangnya. Sambil menghibur mereka supaya semakin banyak orang datang ke kebun binatang ini. Dia bilang, oh kalau cuma gitu gampang dong. Tidak susah, gampang itu kan. Karena dia butuh kerjaan, dia terima. Besoknya dia masuk kerja hari pertama. Dia berpakaian selayaknya itu simpanse ya, berbulu-bulu. Ya, sekarang kalau mau buat kayak gitu kan gampang ya. Ya. Lalu kemudian mulailah dia. Orang berkunjung, ada anak-anak kasih kacang, dia makan kacang. Dia disuruh melompat dari satu pohon ke pohon yang lain ya. Seperti itu, menghibur anak-anak. Lalu kemudian setelah agak siang capeklah dia sudah lelah, dia pergi ke bagian belakang. Dia ngaso di situ, dia tidur sebentar ya. Pas dia tidur begitu, dia lihat di dekatnya ternyata ada seekor singa. Kelihatannya buas sekali. Dia perhatikan baik-baik. Wah, cilaka ini. Singa itu menatap dia, ketakutan setengah mati. Lalu dia lari sambil berteriak, saudara. Tolong saya, ada singa di sini katanya. Singa itu berteriak, hei saudara, kalau kau terus berteriak, kita dua kehilangan pekerjaan. Singa buatan, saudara, singa jadi-jadian. Sama dengan itu tadi monyet jadi-jadian. Yang semua jadi-jadian itu gak ada masalah, saudara. Sekarang kalau di sini ada perempuan jadi-jadian, laki-laki dandan seperti perempuan, itu problem besar, saudara. Betul atau tidak? Yesus Kristus bukan manusia jadi-jadian. Dia betul-betul jadi manusia sepenuhnya, 100% manusia. Punya tubuh seperti kita dan jiwa seperti kita, manusia. Dan juga bagian dari kemanusiaan kita melalui Maria. Kalau anak baptis di era reformasi mengajarkan ajaran sesat yang mengatakan bayi Yesus kemanusiaannya dibentuk di surga, lalu dititip di rahim Maria. Ini ajaran sesat. Bayi Yesus yang ada dalam kandungan Maria, darah daging Maria, tanpa pembuahan dari suami, karena tidak ada hubungan suami istri dengan Yusuf. Tapi Maria mengandung karena kuasa apa? Roh Kudus. Jadi Yesus kemanusiaannya dari Maria, tubuhnya dari Maria, dan jiwa kemanusiaan Yesus diciptakan secara insan. Jadi kemanusiaan Yesus memang diciptakan, tidak usah takut. Yang tidak diciptakan yang kekal apa? Kealahannya. Yesus sebagai Allah kekal, pencipta, bukan dicipta. Tapi kemanusiaan Yesus memang diciptakan oleh pekerjaan Roh Kudus. Dalam kemanusiaannya itulah Tuhan kita digantung di atas kayu salib, dia menderita. Jelas ya, ini yang saya mau perdalam sekarang. Saudara, kita akan melihat sekarang tentang penderitaan Tuhan Yesus. Saya akan membaca Matius pasal yang ke-20. Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-17 sampai 19. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem
ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Nah, ini adalah pemberitahuan Tuhan Yesus sendiri. Ini pemberitahuan yang ketiga tentang penderitaannya, bahwa dia akan disesah, diolok-olok, diejek, disiksa sampai mati, digantung di atas kayu salib. Nah, penderitaan Kristus ini yang kita mau perdalam sekarang. Seperti apa? Ada banyak orang Kristen mungkin berpikir, Yesus kan Tuhan. Waktu dia dipukul, ya kelihatannya saja berdarah. Tapi karena dia Tuhan, ya saktilah dia. Ya mungkin banyak orang Kristen berpikir seperti itu. Apalagi kalau dengar dari ajaran kacau dari mimbar kan. Digantung di atas kayu salib, kelihatan menderita. Tapi karena dia adalah Allah, maka penderitaannya ya begitulah, biasa-biasa. Pastilah karena dia Allah juga, maka tak mungkin sangat menderita. Palinglah hanya menderita sedikit. Ini kacau, ini salah. Kemanusiaan Yesus sangat-sangat menderita. Tidak ada satu penderitaan apapun di dunia ini yang menyamai penderitaan Tuhan Yesus. Anda menderita apa? Putus pacar, lalu bunuh diri. Putus pacar, bunuh diri itu konyol ya. Sangat konyol. Alasan yang sama sekali tidak rasional. Kenapa? Masih banyak laki-laki kan? Masih banyak perempuan. Masa putus dengan satu orang langsung bunuh diri? Saudara. Nah, penderitaan apa sih dalam dunia ini? Pemerkosaan, pembunuhan. Tapi kalau orang sudah dibunuh kan mati, selesai kan? Ya. Sakit yang berkepanjangan, tidak sembuh-sembuh. Tetapi semua itu tidak mungkin menyamai penderitaan Tuhan Yesus. Ini yang kita coba lihat sekarang. Penderitaan Tuhan Yesus bukan hanya di atas kayu salib. Salah. Sejak Yesus lahir sampai mati itu sudah menderita. Lahirnya di mana? Ada yang bilang lahirnya di bawah pohon korma. Bukan, ya. Itu Yesus yang palsu itu. Isa lahir di pohon korma, betul. Tapi kalau Yesus lahir di kandang binatang di Bethlehem. Isa bukan Yesus. Yesus bukan Isa. Isa di Al-Quran bukan Yesus di Alkitab. Yesus di Alkitab bukan Isa di dalam Al-Quran. Tidak sama ya. Saudara, Yesus lahir di kandang. Ada tidak yang mau lahir di kandang ini? Kalau seumpamanya Anda disuruh pilih ya, seumpamanya ada kesempatan memilih, akan lahir di mana? Anda pilih lahir di mana? Lahir di kandang binatang atau lahir di rumah sakit? Lahir di rumah yang bagus? Pasti pilih lahir di rumah yang bagus. Betul atau tidak? Tidak ada yang mau pilih lahir di kandang. Lahir di kandang. Begitu lahir Herodes, oleh karena informasi dari orang-orang Majus dari timur mengenai raja baru yang sudah lahir, dia menjadi cemburu dan membuat rencana untuk membunuh Yesus. Tapi Yesus kemudian dibawa ke Mesir. Herodes membunuh semua anak-anak di Bethlehem, saudara. Dibawa lari. Itu penderitaan tersendiri, saudara. Lalu lahir dari orang kaya apa enggak? Keluarga kaya atau keluarga miskin? Tukang kayu. Saya yakin sekali walaupun tidak dicatat dalam Alkitab, waktu Tuhan Yesus belum melayani, karena pelayanan Tuhan Yesus di dalam dunia ini dimulai sejak dia sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saya yakin sekali sebelum Tuhan Yesus melayani, dia bekerja sebagai tukang kayu. Ya, tukang kayu zaman dulu jangan Anda anggap seperti sekarang pakai skap listrik, ya. Skap listrik semua pakai mesin. Ya,
Tidak, saudara. Tukang kayu zaman dulu pasti lebih sulit, lebih berat. Sehingga saya percaya penggambaran Yesaya terhadap Yesus Kristus yang dikatakan bahwa semaraknya pun tidak kelihatan, itu juga bisa ditafsirkan secara literal dalam pengertian fisik, bahwa dari segi fisik tidak menarik, sering bekerja keras sehingga mungkin otot-ototnya ada yang menonjol-nonjol. Beda dengan orang-orang kaya di kota-kota yang ikut fitness, pembentukan ototnya akan jauh lebih indah kan. Tapi kalau orang otot terbentuk karena kerja keras yang tidak teratur, itu tentu lebih jelek. Saudara, saya yakin Tuhan Yesus sebelum melayani, dia bekerja sebagai tukang kayu, ikut papanya yang meninggal lebih awal sejak Yesus masih sangat muda. Saudara-saudara, tidak berhenti sampai di sana. Yesus ketika memulai pelayanan, orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi terus melawan, terus mendebat dia, menghina dia. Bahkan pernah satu kali dalam perdebatan mereka berkata kepada Yesus, "Engkau orang gila yang kerasukan setan." Saudara baca itu dalam Injil Yohanes. Ya, dia ditentang, mau dibunuh. Pernah satu saat Yesus mau diseret dan akan dibuang ke dalam jurang. Tapi karena belum saatnya, Yesus kemudian diam-diam pergi dari hadapan mereka. Seumur hidupnya betul-betul jadi bahan pertentangan, perdebatan. Saudara, kalau setiap hari didebat orang, sejahtera atau tidak? Saya tidak yakin kalau ada di antara saudara ini yang bisa pikul salib saya, yang didebat orang Islam terus. Saudara lihat di live chat sekarang, mungkin ada yang terus hina Tuhan Yesus atau apa. Saya live streaming sekarang ini, ngomong apapun dimaki-maki, bahkan maki-makian yang sangat-sangat keji sekali. Bukan hanya memaki Tuhan kita, bukan hanya memaki Alkitab, tapi juga memaki pendeta seperti saya. Saudara didebat orang setiap hari. Pulang di rumah istri pun mendebat saudara, suami pun mendebat saudara. Kira-kira bagaimana? Perasaan bagaimana? Walaupun mungkin ada teman, sudahlah gak apa-apa, gak apa-apa, tapi semua orang lain mendebat terus, cari kesalahan terus. Tapi karena Yesus memang tidak berdosa, tak pernah satu kali pun orang Farisi, ahli Taurat, pemuka agama Yahudi menjerat Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan bodoh mereka. Ya, ada banyak pertanyaan bodoh ya. Salah satunya apa? Hai Yesus, boleh tidak membayar pajak kepada kaisar? Itu bukan sungguh-sungguh tanya apa boleh atau tidak. Ini hanyalah jebakan. Kalau Yesus berkata boleh, maka mereka pergi ke bait Allah, kepada pemuka-pemuka agama di sana. Yesus mendukung orang kafir yang menjajah kita, yaitu orang Romawi. Yesus mendukung bayar pajak kepada orang kafir. Maka mereka dapat alasan mempersalahkan Yesus. Kalau Yesus bilang tidak boleh bawa bayar pajak, nah, mereka pergi ke orang Romawi. Yesus bilang tidak boleh bayar pajak. Dia melawan kalian, hai orang-orang Romawi, tangkap dia. Ini licik sekali. Memang di otak mereka itu sudah setan yang berkuasa. Orang kalau di otaknya sudah setan, apapun bisa ditunggang-langgangkan, apapun itu bisa diputar balik, saudara. Maka bahaya sekali kalau di gereja itu ada orang yang sudah mirip setan otaknya. Ini akan mengacaukan gereja, akan mengacaukan hamba Tuhan, mengacaukan segala sesuatu. Ya, mudah-mudahan kita tidak demikian ya. Tapi Yesus yang memang tidak berdosa, mempunyai hikmat yang luar biasa. Bahkan hikmat dalam kemanusiaan. Saya tidak selalu berkata karena dia Allah maka dia tidak mungkin dijerat. No, saya di sini benar-benar mengunggulkan hikmat kemanusiaan Yesus dalam natur manusia. Saudara, bawa ke sini koin. Lalu setelah koin diberikan, dia bertanya, ini gambar dan tulisan siapa? Mereka bilang, gambar dan tulisan kaisar. Kalau begitu, beri kepada kaisar apa yang wajib kamu beri kepada kaisar, beri kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Selesai. Mereka tidak bisa debat lagi. Saudara, Yesus
debat terus. Ini penderitaan saudara, ditentang. Kalau ada pendeta terus ditentang jemaatnya, kasihan sekali ya. Saudara-saudari jemaat, doakan pendetamu, doakan agar menjadi pendeta yang baik. Tapi kalau pendeta sudah baik, Anda tentang terus, Anda maki-maki terus, Anda fitnah terus, ini bahaya sekali, sangat berbahaya. Tapi Yesus lebih daripada itu, sangat-sangat menderita. Sekarang kita masuk ketika Yesus dekat dengan salib, mulai dari taman Getsemani. Saya akan membaca sekarang Lukas 22 ayat yang ke-44. Injil Lukas. Saya ini orang jadul ya, tetap pakai Alkitab yang cetakan. Kalau pendeta-pendeta lain modern, bukan modern sih sebetulnya, ini postmodern sekarang ya. Mereka pakai tablet ya, tinggal tik 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 gitu langsung jadi ya. Dan saya lebih sejahtera pakai Alkitab yang ini ya, bukan karena ini lebih unggul dari Alkitab yang sifatnya elektronik, bukan. Nah saudara, Lukas 22 ayat yang ke-44. Saya akan membaca. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Dikatakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Lalu peluhnya, itu keringatnya maksudnya, menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesus takut saudara, dalam kemanusiaannya takut. Dan takut itu bukan dosa. Yesus takut di dalam kemanusiaannya. Yang paling ditakuti bukan karena akan digantung, bukan karena akan dipukul, karena akan dicambuk, bukan. Yang paling ditakuti adalah apa? Murka Allah ditumpahkan kepada dia karena dosa-dosa kita. Itu yang paling ditakuti. Nanti kita akan lihat itu saudara ya. Kita akan perdalam itu. Jadi saudara, secara mental Yesus sangat-sangat tertekan. Dan menurut saya, tidak tahu kalau orang lain ya, kalau menurut saya, penderitaan mental lebih berat daripada penderitaan fisik. Saya bisa buktikan kepada saudara. Siapa di antara saudara-saudara di sini yang bunuh diri karena gara-gara sakit gigi? Sakit gigi luar biasa kan? Wah, sakit gigi luar biasa. Jangan anggap remeh saudara. Tidak bisa makan, tidak bisa tidur, mau ngomong pun sulit. Tapi ada tidak yang bunuh diri karena sakit gigi? Konyol sekali ya. Tapi orang bisa bunuh diri karena putus pacar. Berarti lebih berat mana? Sakit gigi atau sakit mental karena putus pacar? Sakit mental saudara. Penderitaan mental bagi saya lebih berat dari penderitaan fisik. Tapi ada juga sebagian orang menganggap penderitaan fisik lebih berat, sehingga karena tidak tahan sakit dia bunuh diri. Bisa jadi ya. Tapi yang lebih sering menjadi penyebab orang bunuh diri adalah stres secara mental, tekanan mental. Di rumah sudah tidak dianggap, di luar sana ditolak. Kalau begitu saya bunuh diri saja. Saya manusia tidak berguna. Orang menganggap saya sampah. Selesai. Dia lari ke jurang yang tinggi, dia terjun ke sana, mati. Atau kalau di kota-kota besar, naik ke atas lantai 4, lompat ke bawah ke lantai 1, langsung mati. Saudara, penderitaan mental itu luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Kalau ada di antara saudara yang memandang hidup ini secara santai terus ya, semua tenang-tenang, semua baik-baik saja, semua tidak ada yang menyebabkan saudara stres secara mental, saya malah justru meragukan, jangan-jangan saudara mentalnya tidak beres ya. Jangan-jangan tidak normal kan? Kalau orang gila kan memikirkan susah. Dia tidak tahu apa itu susah. Dia tidak tahu apa itu kesulitan hidup. Betul atau tidak? Ya. Jadi penderitaan mental yang dialami Kristus sangat hebat, sangat luar biasa. Itu sebabnya kalau saudara membaca Injil Lukas, Lukas mencatat bahwa peluhnya, keringatnya seperti tetesan-tetesan
darah. Dalam penelitian kedokteran, orang dalam tekanan mental luar biasa, stres luar biasa, bisa terjadi pembuluh-pembuluh darah tertentu itu pecah dan bisa keluar dan darah bisa keluar bersama keringat. Dan ini penderitaan Kristus secara mental, dia tanggung untuk Anda dan saya. Kalau orang semakin memahami penderitaan Kristus, kita semakin menghargai dia, dan kita tidak semakin gampang berbuat dosa, karena pengorbanannya terlalu tinggi, terlalu mulia, terlalu mahal. Saudara, itu mental. Masih banyak perihal mental ini yang sebetulnya bisa saya jelaskan, tapi kita tentu tidak ada banyak waktu malam hari ini. Kedua, sekarang coba kita lihat penderitaan fisiknya. Siapa di sini yang pernah melihat film The Passion of the Christ yang disutradarai Mel Gibson, di mana Yesus waktu disiksa, dianiaya, ditunjukkan dengan cara yang sangat vulgar. Nggak ada yang pernah nonton? Saudara nanti coba cari di YouTube ya, mungkin di YouTube ada. Yesus sampai berdarah-darah, dipukuli, dicambuk, sangat-sangat mengerikan. Dan teolog-teolog sepakat bahwa sesungguhnya penderitaan Kristus lebih direpresentasikan oleh film itu. Kalau film-film yang biasa diputar ya, film Yesus yang biasa diputar di layar tancap, itu sebetulnya penderitaan fisiknya masih kurang ditunjukkan di sana. Tapi kalau saudara menonton The Passion of the Christ, banyak ahli teologi mengatakan penderitaan fisik Kristus sebetulnya lebih cocok seperti film Mel Gibson tadi, The Passion of the Christ. Sangat menderita saudara, sangat-sangat menderita. Walaupun saya katakan tadi penderitaan mental jauh lebih hebat, tapi penderitaan fisik pun tidak kalah hebatnya. Saya sakit jantung, itu penderitaan. Jalan 10 meter sudah ngos-ngosan, itu sangat menderita. Saudara, saudara kalau punya penyakit fisik, tentu menderita. Dan Yesus alami penderitaan fisikal semacam ini. Dipukuli, dicambuk, dan lain sebagainya. Itu penderitaan fisik. Jadi ada mental, ada fisik. Tapi penderitaan yang terberat yang Yesus alami bukan penderitaan mental, bukan penderitaan fisik, tapi penderitaan neraka. Mari kita membaca Alkitab sekarang, Matius 27 ayat yang ke-46. Matius 27 ayat yang ke-46, saya membaca dari ayat yang ke-45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, kalau membaca ini bukan hanya pernyataan begitu saja. Ini juga bukan sekedar pernyataan yang dikutip oleh Yesus di atas kayu salib, sekedar untuk menggenapi nubuatan dalam kitab Mazmur ya. Karena ada di dalam Mazmur pasal 22 itu perkataan semacam itu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan hanya sekadar itu, tapi pada saat Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Memang benar Yesus ditinggalkan dalam kemanusiaannya, dan dia mengalami hempasan kuasa neraka dalam sekejap, dalam seketika. Maka pengakuan iman rasuli kita yang mengatakan turun ke dalam kerajaan maut, yaitu Yesus turun ke dalam kerajaan maut, itu maksudnya bukan Yesus pergi ke neraka, bukan, tapi maksudnya Yesus mengalami hempasan kuasa neraka. Kalau Yesus tidak
tidak berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kitalah yang berteriak seperti itu. Kitalah yang berteriak seperti itu. Ditinggalkan Allah di dalam neraka. Apa maksudnya neraka, saudara? Mari kita lihat sekarang. Neraka pertama-tama itu adalah ketiadaan segala anugerah yang baik. Dan kita orang Kristen percaya adanya dua anugerah. Pertama anugerah umum, kedua anugerah khusus. Anugerah umum adalah anugerah yang ada dalam alam semesta ini. Dapat matahari. Orang jahat juga dapat matahari ya. Perampok dapat matahari. Oksigen, kesehatan, itu anugerah umum. Dan anugerah umum ini Tuhan berikan kepada siapa saja. Kepada semua orang. Kadang-kadang orang jahat dapat anugerah umum lebih besar. Ya, perampok itu tubuhnya kuat ya. Atau tubuhnya ringkih, kurus seperti saya. Saya kurus tapi kuat ya. Hanya kurang sedikit saja serangan jantung. Ya, saudara, orang perampok itu fisiknya kuat. Fisiknya kuat. Dia gunakan fisik yang kuat. Anugerah umum Tuhan untuk pergi merampok. Dia hirup oksigen gratis dari Tuhan untuk pergi merampok. Saudara, dapat anugerah. Jadi dia melakukan segala kejahatan dengan anugerah Tuhan. Maka orang ateis ini paling konyol. Tidak ada Tuhan. Sementara pada saat yang sama dia gunakan nafas yang Tuhan berikan kepada dia untuk menghembuskan nafas ketika dia bicara. Tidak ada Tuhan. Tapi Alkitab berkata, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, tidak ada Tuhan. Saudara, anugerah umum. Nah, saudara-saudara bisa datang duduk di sini sekarang ini tenang-tenang, ditopang anugerah umum Tuhan. Betul kan? Ini adanya listrik ini anugerah umum. Tuhan beri kepintaran kepada manusia. Orang seperti Thomas Alva Edison temukan lampu listrik, kita menikmati listrik malam hari ini. Saudara bisa dengar pakai itu sound system sehingga suara saya jelas. Anugerah umum semua ini. Saudara datang ke sini tadi sudah makan atau belum makan? Sudah makan? Sudah makan. Makan dari mana itu? Dari hasil sawah, hasil ladang, atau hasil kerja saudara. Itu anugerah umum. Anugerah umum. Pendeta Stephen Tong memberikan penjelasan tentang anugerah umum sangat bagus saya kira ya. Tuhan itu ajaib sekali. Tuhan itu indah sekali ya. Untuk hal yang sangat mahal sekali Tuhan bilang gak usah bayar. Untuk yang lebih murah harganya Tuhan bilang bayar sedikit. Untuk yang sangat murah harganya Tuhan bilang bayar banyak. Tapi kalau dalam pandangan kita terbalik ya. Yang paling murah kita bayar banyak, yang lebih sedikit mahal kita bayar sedikit, yang sangat mahal kita gratis. Apa itu saudara? Nasi rawon, oh tidak ada rawon di sini. Kalau di sini warung Jawa jual apa ya? Pecel ada. Apa di sini yang ada? Nasi soto ya. Nasi soto berapa di sini harganya? 15.000, murah sekali ya. Wah, masih enak ya. 15.000 ya nasi soto. Tapi nasi soto itu sangat mudah didapat. Anda tanam padi, Anda pelihara kambing, soto kambing atau soto ayam. Pelihara ayam, sembelih kambing, gampang bikin soto kan? Gampang, tapi harganya 15.000. Aqua gelas, satu gelas berapa? 1.000 ya. Lebih murah saudara. Tapi Anda tidak bisa ciptakan mata air. Betul? Lebih mahal sebetulnya proses menghasilkan itu lebih mahal. Tapi Anda beli lebih murah. Ini keagungan Tuhan. Kalau Anda beli mahal, cilaka besar. Tidak bisa menciptakan mata air. Harga air mahal lagi. Mati kehausan semua kan? Betul ya? Nah, untuk yang mahal sekali, Tuhan bilang gak usah bayar sama sekali. Kalau nasi rawon kamu bayar mahal. Ya di sini murah ya, 15.000 ya. Soto ya. Kamu bayar mahal karena kamu gampang usahakan rawon. Bisa pelihara kambing, ayam, bisa tanam padi. Tapi kalau air, kamu udah bisa cipta mata air. Maka korting, bayar sedikit saja. Maka air lebih murah ya. Maka kalau didapat air lebih mahal itu sudah kacau. Ya, untuk yang mahal sama sekali, gratis, tidak usah bayar. Oksigen ini gratis. Saya pakai oksigen gratis waktu bicara ini.
Kalau setiap bernafas saya bayar, saya tidak bisa khotbah. Tiap kali bernafas bayar 5.000 saja. Dalam sehari berapa kali bernafas? Sudah berapa ribu, ratusan ribu, mungkin jutaan. Semua bangkrut kalau begitu. Tuhan bilang gratis. Ini anugerah umum Tuhan. Pengaturan Tuhan dalam alam semesta ini sangat ajaib, sangat indah. Maka jadi orang ateis itu paling bodoh. Tidak ada Tuhan katanya. Sementara menggunakan nafas oksigen yang Tuhan berikan untuk mengatakan tidak ada Tuhan. Nah, itu anugerah umum Tuhan. Nah, neraka itu apa, saudara? Seluruh anugerah umum sarana penopang hidup ditarik. Kebaikan-kebaikan Tuhan ditarik sama sekali. Mau berrelasi dengan orang nggak bisa. Mau menikmati kehadiran berkat-berkat Tuhan secara umum nggak bisa. Semua diambil. Nah, ini masih belum jelas. Saya perjelas dengan sangat gamblang sekarang. Kalau suatu saat, jangan Anda ya, nanti takut sendiri nanti kalau saya jadikan ilustrasi. Katakanlah si Ngatemin, ya. Ngatemin suatu saat sekolah di Malang, lalu kemudian pas sekolah dapat berita, orang tuamu ketabrakan, langsung mati di tempat. Berita pertama. Itu gimana? Goncang tidak? Sangat-sangat goncang. Lalu kemudian mau pulang, ambil tas di loker, ya sekolah kan biasanya ada loker. Dompetnya ditaruh di loker, dicuri orang. Dompetnya hilang, kartu-kartu ATM hilang semua, KTP hilang semua. Hal-hal yang berharga semua hilang di tas itu. Pulanglah dia. Sampai di jalan sudah lapar, mau makan tidak ada uang. Orang tuanya meninggal seketika kecelakaan. Kira-kira perasaannya gimana? Ini baru beberapa anugerah umum yang ditarik. Relasi dengan orang tua itu pertama ya, ditarik oleh Tuhan. Kedua, uangnya sehingga tidak bisa makan. Kartu ATM hilang semua. Memang mungkin ada ATM uangnya di bank, tapi tidak bisa langsung ambil, mesti ke bank dulu. Ya, dia sudah kelaparan setengah mati. Dua yang ditarik. Tidak ada orang yang memberinya makan. Kira-kira rasanya gimana? Baru hanya dua anugerah, saudara. Jangan remehkan neraka. Neraka itu sangat-sangat menderita. Tempat penderitaan yang luar biasa, saudara. Saya tidak menakut-nakuti saudara. Karena orang Kristen sudah selamat. Pasti selamat. Mutlak selamat. Kecuali di antara saudara belum sungguh-sungguh percaya. Malam hari ini saya menantang untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya pasti selamat, bukan insya Allah, bukan mudah-mudahan. Nah, saudara, baru dua, susahnya setengah mati. Baru dua, tiga yang ditarik. Bagaimana kalau seluruh anugerah umum Tuhan tarik semua? Habis. Itu penderitaan neraka. Ketiadaan kehadiran semua berkat-berkat anugerah kebaikan Tuhan, itulah neraka. Itu secara pasif. Itu baru secara pasif, saudara. Masih ada yang lebih berat lagi. Secara aktif, bagaimana murka Allah ditumpahkan kepada orang berdosa. Murka Allah karena apa? Dosamu dari lahir sampai mati harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan Tuhan murka atas itu. Maka neraka itu bukan tempat di mana Tuhan tidak ada. Itu ajaran salah ya. Katanya neraka Tuhan tidak ada. Kan neraka kan tempat keji. Tuhan tidak mungkin hadir. Allah yang suci tidak mungkin hadir di neraka. Ini ajaran salah. Tuhan hadir di neraka. Dia pencipta neraka, penguasa neraka. Itu Philip Mantova itu mengatakan bahwa Tuhan perlihatkan saya ke neraka. Perlihatkan saya neraka. Lalu dia bikin kesaksian trip to hell. Lalu di neraka katanya orang-orang disiksa oleh setan. Kacau sekali, saudara. Neraka penguasanya bukan setan. Setan sendiri juga disiksa dalam neraka. Baca kitab Wahyu baik-baik. Betul atau tidak, saudara? Tuhan yang menjadi penguasa neraka. Murka Tuhan ditumpahkan
kepada orang-orang yang berada dalam neraka. Maka saudara-saudara, penderitaan orang dalam neraka itu adalah penderitaan menanggung hukuman murka Tuhan karena dosa-dosanya dari lahir sampai mati. Betapa menderitanya, betapa hebatnya penderitaan orang dalam neraka. Tapi Yesus tetap beda. Penderitaan neraka yang dialami Yesus tetap beda. Karena seorang yang masuk neraka, dia hanya menanggung penderitaan neraka bagi dirinya sendiri. Dia tidak tanggung penderitaan neraka bagi orang lain. Tapi Yesus tanggung penderitaan neraka sebanyak orang pilihan, miliaran orang pilihan. Dosa mereka ditanggung oleh Yesus dan penderitaan neraka ditanggung oleh Yesus. Betapa hebatnya saudara. Tadi neraka ketiadaan kebaikan anugerah umum Tuhan. Segala yang baik tidak ada. Sekarang adalah murka Allah yang ditumpahkan kepada Yesus Kristus karena dosa-dosa miliaran orang pilihan. Betapa hebatnya saudara. Maka saya berkata tadi, penderitaan yang dialami Yesus tidak ada yang sama. Maka karena itu Yesus berteriak apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu tidak berarti bahwa Allah Bapa meninggalkan Allah Anak, karena Allah pribadi pertama dan pribadi kedua tidak mungkin berpisah. Tapi itu bermakna bahwa Sang Logos, pribadi Logos berteriak demikian, mewakili penderitaan kemanusiaannya yang disiksa penghukuman neraka di atas kayu salib. Karena relasi dengan Allah, kebaikan-kebaikan anugerah Allah tidak ada, dan juga murka Allah ditumpahkan kepada dia akibat dosa-dosa orang-orang pilihan Allah. Maka penderitaannya luar biasa. Maka penderitaan Tuhan Yesus tidak ada satupun yang sama. Tidak ada satupun kita yang bisa sama dengan penderitaan Kristus. Maka kita sangat berbahagia jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen sangat-sangat berbahagia. Kita tidak akan berkata lagi, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dengan demikian saudara, saya mau tutup khotbah saya malam hari ini. Kita sebagai orang Kristen yang memahami penderitaan Kristus yang sedemikian hebat secara fisik, secara mental, dan penderitaan neraka, kita boleh menghormati, menghargai pengorbanannya. Kita harus menangis saudara karena pengorbanan Kristus. Dan ketika kita sudah menjadi Kristen, orang yang percaya kepada dia, kita harus menghentikan segala kejahatan, segala dosa. Dan dosa perlu dilawan. Tidak otomatis seorang Kristen setelah percaya langsung bersih, langsung jadi malaikat. Tidak ada. Melawan dosa adalah perjuangan setiap hari. Dan itu butuh tekad yang kuat. Butuh tekad yang kuat dari kita untuk melawan dosa. Juga jangan lupa, anugerah Allah menopang kita 100% anak-anaknya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bertempur melawan dosa dengan alasan kurang anugerah. Tidak, anugerah cukup, bahkan lebih dari cukup menopang kita untuk melawan dosa. Ada satu kesaksian menarik saudara dari seorang penginjil yang pernah bersama-sama dengan Billy Graham di salah satu perjalanan penginjilan Billy Graham ke Eropa. Kalau saya tidak salah di Prancis atau di Jerman. Billy Graham adalah salah satu penginjil Injili, bukan reform ya, tapi Injili yang sangat-sangat setia memberitakan Injil. Sangat-sangat setia mengkhotbahkan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan menantang orang-orang untuk percaya, meninggalkan dosa, dan sangat setia berkeliling mengadakan KKR penginjilan, bukan KKR kesembuhan. Ya, bukan KKR kesembuhan. Suatu saat teman Billy Graham
dia berkhutbah di satu tempat. Setelah berkhutbah dan bersemangat, dia pulang. Dan dalam perjalanan pulang, jalannya melewati tempat pelacuran. Dan saudara, pelacur-pelacur memajang diri mereka, tentu dengan pakaian yang tidak biasa, pakaian yang seronok, yang menarik orang yang lewat untuk kemudian main pelacur. Lalu kemudian saudara, dia melihat, lalu dia tergoda. Kendaraannya jalan terus, tapi pikirannya ini sudah ke sana. Kendaraan menuju ke hotel untuk istirahat, untuk persiapan khutbah KKR lagi besok. Tapi pikirannya di pelacuran itu. Dia bisa tidur, saudara. Dia bisa tidur. Akhirnya dia berkata begini, kalau saya tidak memenangkan pertempuran dalam pikiran saya ini, saya pasti jatuh. Gampang sekali sekarang. Saya tinggal buka pintu hotel, saya kembali ke tempat pelacuran itu, ambil satu pelacur, bawa ke hotel. Sangat gampang, saudara. Orang kalau sudah dikuasai dosa, segala cara dia bisa pakai. Dan nanti kalau ketangkap, segala cara dia bisa rasionalisasi dosanya. Bahwa sebetulnya ya karena saya juga manusia, orang lemah atau apalah begitu. Macam-macam. Tapi setelah lama bergumul, saudara, teman daripada Billy Graham ini memutuskan, walaupun pencobaan ini berat sekali sekarang, saya seolah-olah tidak mampu untuk menghentikannya, tapi saya ambil keputusan sekarang. Kunci yang saya pegang ini, saya buang ke bawah, sehingga saya terkunci di kamar dan tidak bisa keluar di mana-mana. Dan itu dia lakukan. Dia naik ke atas, buang kunci dari lubang ventilasi kamar, kuncinya jatuh, dia tidak bisa keluar. Dia tidur tenang malam itu. Besok paginya dia telepon petugas hotel untuk membukakan kamar bagi dia. Nah, ini orang Kristen yang benar, saudara. Bukan tidak masuk dalam pencobaan, bukan tidak pernah dicobai, bukan tidak ada pencobaan di sekitar, bukan itu. Tapi bagaimana kita melawan dosa. Sekarang dosa begitu gampang. Saya mendengar ada pendeta rusak sedemikian rupa, berzinah dengan adik istri, sampai hamil, masih umur belasan tahun. Banyak sekali, saudara, hamba-hamba Tuhan itu pelecehan seksual. Ya, hamba Tuhan seperti saya memang untuk orang-orang jemaatnya punya otoritas rohani, kan? Yang di Jawa Barat itu alasannya pengudusan. Ini kalau orang ngerti doktrin dengan benar, yang menguduskan kita ini kan firman Allah, dan Roh Kudus menggunakan firman Allah untuk menyucikan kita, dan itu berlangsung seumur hidup. Tapi karena jemaat tidak memahami ajaran ini, maka pendeta itu menipu begini, saya mau menguduskan kamu, harus ikut ritual, mari doa dengan saya. Tapi bukan doa pengudusan. Perempuan itu dilecehkan, ditelanjangi, lalu kemudian dipegang-pegang, akhirnya dilaporkan ke polisi. Ada berapa korban itu? Itu satu gereja lama sekali baru pecat. Pendeta demikian langsung pecat, dan tidak usah jadi pendeta lagi. Dimanapun tidak boleh jadi pendeta lagi. Saudara, kita bukan tidak ada anugerah Tuhan yang menopang untuk melawan dosa. Terlalu cukup anugerah Tuhan. Maka kita harus menggunakan anugerah Tuhan untuk melawan dosa. Dan pandanglah Kristus yang menderita. Setiap kali mau buat dosa, lihat Kristus yang digantung di atas kayu salib. Penderitaan fisiknya, penderitaan mentalnya, penderitaan nerakanya, karena saudara-saudara dan saya. Lawan dosa, pandang Kristus. Berhenti berbuat dosa, lihat Kristus. Hidup suci, karena kita dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang suci. Adakah saudara yang malam hari ini digugah oleh firman Tuhan, yang berkata dalam hatinya, Tuhan Yesus, aku adalah manusia berdosa, ampuni aku. Malam hari ini saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Adakah yang berkata demikian? Silakan acungkan tangan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Turunkan tangan.
Siapa yang berkata, Tuhan, saya mau mengikut Engkau. Mulai hari ini, firman Tuhan tadi menegur saya, memberikan saya juga pemahaman dan pencerahan. Dan sejak saat ini, saya mau ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, hidup bagi Tuhan, beriman sungguh-sungguh. Siapa berkata demikian? Silakan acungkan tangan saudara ke atas. Puji Tuhan, puji Tuhan. Turunkan tangan sekali lagi. Saya minta semua tundukkan kepala saudara-saudara. Siapa yang berkata, selama ini saya belum sungguh-sungguh percaya. Saya sudah Kristen, tapi belum sungguh-sungguh percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Malam hari ini, saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Siapa berkata demikian? Silakan acungkan tangan saudara ke atas. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada lagi, puji Tuhan. Ada lagi, puji Tuhan. Adakah lagi? Puji Tuhan. Turunkan tangan saudara. Kita akan menyanyikan pujian, Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Dan saudara bangkit perlahan dari tempat duduk saudara masing-masing yang sudah mengacungkan tangan tadi, untuk maju ke depan. Kita menyanyi bersama-sama, dan saya akan memimpin kita semua untuk berdoa